وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian kita masuk pada perkara penetapan nasab. Penetapan nasab. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Salah satu perkara yang dijaga oleh syariat yaitu menjaga agar nasab seseorang itu tidak rancu. Agar nasabnya jelas bahwasanya si fulan benar-benar anak si fulan. Ibunya fulanah. Oleh karena itu syariat melarang umat manusia untuk membuat rancu garis keturunan, garis nasab. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengharamkan perzinahan dan segala pintu dan menutup semua pintu yang menuju kepada perzinahan. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakhluwanna rajulu bi imra'atin illa thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang wanita itu berduaan dengan seorang laki-laki kecuali yang ketiganya syaitan. Mereka akan digoda oleh syaitan sehingga mereka lupa bahwasanya mereka bukanlah suami istri, hingga akhirnya mereka melakukan hubungan perzinahan. Untuk menjaga itu semua, maka syariat melarang seorang wanita berdua-duaan dengan lelaki yang bukan mahramnya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li ayyuta'ana ra'su rajulin bimikhyatin minal hadid khairun min ayyamassal mar'atu la tahillulah. Sungguh kepala seseorang itu ditusuk dengan besi, dengan paku besi, itu lebih baik ketimbang dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya, ketimbang dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ini semua ikhwah dalam rangka menutup semua pintu yang menuju kepada perzinahan. Dan syariat memang melarang bukan hanya perzinahan, mendekati saja itu dilarang. Wala taqrabuz zina. La taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perzinahan. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila.
Sesungguhnya perzinahan itu merupakan perbuatan yang keji, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Demikian ikhwah. Ya. Jadi dengan demikian apabila seorang menjauh dari perzinahan ya dan semua pintu yang menuju perzinahan, maka dia akan memiliki nasab yang jelas. Ya. Nasab yang jelas karena tidak ada seorang anak yang tidak punya bapak. Apalagi tak punya ibu. Lebih mustahil lagi. Ya kecuali Isa ibnu Maryam. Nabi Isa alaihissalam memang tak punya ayah. Ya, memang tidak punya ayah. Nabi Isa alaihissalam terlahir dari hanya seorang ibu, yaitu ibunya Maryam. Ada yang berasal dari seorang laki-laki. Apa itu? Siapa itu? Ibunda kita Hawa. Berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Bapak kita Nabi Adam alaihissalam itu tidak berasal dari baik ibu maupun ayah, karena Allah Subhanahu wa taala yang langsung menciptakannya. Demikian ikhwah. Selebihnya tidak akan mungkin ada orang yang lahir tanpa ibu atau tanpa ayah, apalagi tanpa ibu dan ayah. Demikian. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan ini saya hamil, ayahnya memang enggak ada. Ya. Ayahnya memang enggak ada, maka nggak akan ada seorang pun sekarang yang percaya tentang hal itu. Ya. Taib ikhwah, itulah sebabnya syariat menjaga ini semua supaya jelas, ya, supaya jelas bahwasanya si fulan anaknya si fulan. Mungkin pemirsa masih ingat kajian kita terkait dengan inseminasi buatan, ya, masalah cloning. Ada perkara-perkara dalam masalah ini tidak dibenarkan bahkan diharamkan. Mengapa demikian? Dikarenakan akan terjadi pensamaran garis keturunan. Ya. Jadi segala perkara yang dapat menyamarkan, membuat garis keturunan, garis nasab menjadi tidak jelas, maka ini diharamkan oleh syariat. Ya, ini diharamkan oleh syariat. Demikian ikhwah. Jadi di sini ya pelajaran berikutnya ini yaitu terkait dengan subutun nasab wa intifa'uhu. Penetapan nasab dan peniadaan nasab. Ya. Kapan seorang itu dikatakan nasab, memiliki nasab dengan ayahnya, dan kapan juga tidak dikatakan dia punya nasab dengan ayahnya.